Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Walaupun sekarang kita dalam kondisi yang serba terbatas, semoga ibadah bulan Ramadan yang kita lakukan ini itu diberikan kelancaran. Oke, pada pertemuan ke-10 ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah usaha tani. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas pengaruh faktor iklim terhadap usaha tani. Oke, kita mulai saja. Jadi yang pertama, iklim merupakan gabungan berbagai kondisi cuaca sehari-hari, atau iklim dapat dikatakan merupakan rataan dari cuaca. Kemudian pengertian lain, iklim adalah rata kondisi cuaca tahunan yang meliputi wilayah yang luas. Untuk dapat menentukan tipe iklim suatu wilayah itu diperlukan data cuaca antara 10-30 tahun terakhir. Kemudian, pembagian iklim berdasarkan matahari, berdasarkan posisi dari matahari ini dibedakan menjadi 4. Di sini dijelaskan bahwa iklim matahari ini didasarkan pada intensitas panas cahaya matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Daerah yang berada di daerah lintang tropis atau memiliki derajat lintang lebih rendah itu memperoleh penyinaran matahari yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang berada di daerah dekat kutub atau memiliki lintang yang lebih tinggi. Nah, daerah-daerah tersebut biasanya mendapatkan sinar matahari lebih sedikit seperti itu. Nah, kemudian menurut letak matahari, ini iklim ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama iklim tropis. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk iklim tropis itu adalah zona di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan. Nah, kemudian semakin mendekati daerah khatulistiwa atau daerah garis lintang 0, nah daerah tersebut akan semakin banyak mendapatkan cahaya matahari, dan semakin jauh dari garis lintang atau garis khatulistiwa, maka daerah tersebut akan semakin sedikit mendapatkan sinar cahaya matahari. Nah, kemudian menurut letak matahari ini iklim dibagi menjadi 4. Yang pertama tadi iklim tropis, kemudian iklim subtropis. Iklim subtropis ini itu adalah daerah antara 35 sampai 23,5 derajat lintang selatan, dan kemudian 40 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang utara. Kemudian ada yang dikenal dengan iklim tropis. Iklim tropis ini adalah daerah yang berada di antara iklim subtropis dan daerah iklim dingin, yaitu iklim kutub. Seperti itu. Jadi ada 4 iklim. Yang pertama adalah iklim tropis, subtropis, sedang, dan iklim dingin. Iklim dingin adalah daerah yang berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan selatan. Negara-negara yang beriklim dingin contohnya seperti Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, Rusia bagian utara, Islandia, Kanada, Alaska, dan lain-lain. Suhu pada musim dingin itu sangat dingin. Kemudian sedangkan suhu pada musim panas ini sejuk. Biasanya suhu musim dingin itu lebih dari minus 10 derajat Celcius. Nah, ciri-ciri iklim dingin atau iklim kutub, yang pertama musim dingin berlangsung lama, kemudian udaranya kering, tanahnya selalu membeku sepanjang tahun, dan biasanya untuk kegiatan budidaya pertanian ini tidak bisa dilakukan di daerah ini karena hanya rumput-rumput saja yang dapat tumbuh. Kemudian kalau misalnya mau melakukan proses budidaya itu harus dilakukan di dalam rumah kaca. Kemudian di musim dingin tanah tertutupi es atau salju. Kemudian di musim panas banyak terbentuk rawa yang luas akibat mencairnya es di permukaan tanah. Kemudian vegetasinya jenisnya lumut dan semak. Wilayahnya meliputi Amerika Utara, kemudian pulau-pulau utara Kanada, pantai selatan Greenland, dan pantai utara Siberia. Nah, ini adalah gambaran dari iklim kutub. Bisa kita lihat
biasanya mayoritas warga di sana ketika musim dingin itu hanya melakukan tindakan berburu atau memancing untuk mendapatkan bahan makanan. Kemudian pasokan bahan makanan biasanya itu didapatkan dari daerah lain untuk menyuplai kebutuhan di daerah tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini di bagian kanan bawah itu ada rumah kaca seperti itu. Nah, ketika orang-orang di daerah yang beriklim kutub ini ingin melakukan proses budidaya pertanian, itu harus dilakukan di dalam rumah kaca, karena ketika dilakukan di luar rumah kaca, kondisi iklim di sana tidak mendukung karena suhunya yang sangat dingin. Kemudian kita masuk ke iklim sedang. Iklim sedang berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan selatan. Contoh negaranya seperti Mongolia, Inggris, Irlandia, Prancis, Ukraina, dan lain-lain. Kemudian ciri dari iklim sedang terdapat 2 musim dalam 1 tahun. Panasnya itu tidak terlalu panas dan musim dingin. Penyinaran matahari berlangsung lama pada saat musim panas. Karena pada musim panas letak matahari itu berada tepat di daerah tersebut, sehingga penyinaran matahari itu bertambah seperti itu. Dan contoh kasus pada daerah-daerah kutub, iklim yang terjadi di sana itu bisa sangat panjang. Semisal 6 bulan itu ada matahari atau panas, dan 6 bulan lagi itu tidak ada matahari atau beriklim dingin seperti itu. Kemudian tekanan udara yang sering berubah, arah angin yang bertiup berubah, tidak menentu, dan sering terjadi badai secara tiba-tiba. Nah, ini adalah gambaran usaha pertanian yang ada di daerah yang beriklim sedang. Jadi ketika pada waktu musim panas tiba, biasanya masyarakat yang tinggal di iklim sedang ini melakukan proses budidaya, karena ketika sudah memasuki musim dingin itu tidak bisa melakukan proses budidaya. Nah, ini adalah salah satu contohnya tanaman bit yang di sebelah kanan atas. Jadi di daerah subtropis dan beriklim sedang, sumber gula yang dipakai oleh masyarakat di sana adalah tanaman bit, karena untuk melakukan proses budidaya tebu di sana tidak akan bisa, karena memang daerah-daerah tersebut tidak memungkinkan untuk tanaman tebu bisa ditanam di sana. Dan dari hal tersebut kita mengetahui bahwa iklim ini merupakan pembatas suatu tanaman yang dapat ditanam pada daerah tertentu seperti itu. Kemudian tindakan budidaya pertanian yang lain yang bisa dilakukan, contohnya seperti melakukan proses peternakan hewan, kemudian juga melakukan pertanaman gandum, karena memang budaya masyarakat di sana itu memakan roti, sehingga tanaman yang ditanam di sana adalah gandum untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat di sana. Kemudian kita masuk ke daerah yang beriklim subtropis. Daerah subtropis ini berada di garis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan selatan. Negara yang beriklim subtropis contohnya seperti Irak, Iran, Nepal, Tiongkok, Jepang, Korea, Australia bagian selatan, Turki, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri iklim subtropis. Yang pertama, terdapat 4 musim, yaitu musim panas, dingin, gugur, dan semi. Kemudian tetapi musim dingin pada daerah ini tidak terlalu dingin, kemudian musim panasnya tidak terlalu panas seperti daerah tropis. Kegiatan pertanian itu biasanya dilakukan setelah musim dingin berakhir, kemudian kegiatan pertanian ini akan berhenti ketika memasuki musim dingin, karena pada musim dingin ini suhu yang rendah tidak memungkinkan untuk tanaman tumbuh. Kemudian pada musim panas, intensitas penyinaran mataharinya ini bertambah menjadi lebih lama, berkisar antara 16-17 jam dibandingkan dengan negara tropis yang hanya 14 jam saja. Dan dari lamanya penyinaran ini juga dapat mempengaruhi ke produktivitas hasil panen tanaman yang ditanam di daerah tersebut. Biasanya daerah-daerah subtropis ini hasil panennya, produktivitasnya lebih banyak, sehingga masyarakat di sana bisa menyimpan sisa hasil panennya untuk dipakai pada musim dingin. Karena pada musim dingin ini semua kegiatan pertanian akan selesai, akan berhenti,
sehingga masyarakat di sana harus membutuhkan cukup bekal makanan untuk melalui musim dingin seperti itu. Nah, ini adalah gambaran ini adalah gambaran iklim subtropis. Jadi tanaman-tanaman yang ditanam di sana itu seperti tanaman kentang, gandum, kemudian masyarakat di sana juga bisa membudidayakan sapi, karena untuk sapi yang diambil susunya itu biasanya membutuhkan suhu yang relatif lebih dingin seperti itu untuk menghasilkan susu yang maksimal. Daerah beriklim tropis, tropis ini dapat dikaitkan sebagai suatu daerah yang terletak di antara garis khatulistiwa, yaitu 23,5 lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang terdapat di daerah yang beriklim tropis. Kemudian ciri-ciri iklim tropis, suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu ada di daerah tersebut. Umumnya suhu antara 20 sampai 23 derajat, bahkan di beberapa tempat rata-rata suhu itu mencapai 30 derajat Celcius. Kemudian daerah tropis ini adalah daerah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga kalau kita kaitkan dengan bidang ilmu lain seperti ilmu tanah, daerah-daerah tanah di daerah yang beriklim tropis ini biasanya kondisi unsur haranya itu, kemudian pH-nya ini lebih rendah karena sering terjadinya hujan dapat menyebabkan unsur hara dan pH-nya ini menjadi tercuci sehingga kadar unsur hara dan pH-nya menjadi turun seperti itu. Kemudian terdapat dua musim secara umum, yaitu musim kemarau dan musim hujan, dan lama penyinaran di daerah tropis ini antara 12 sampai 14 jam saja. Dan lama penyinaran ini itu stabil sepanjang tahun, tidak seperti pada daerah subtropis dan beriklim sedang yang mungkin lama penyinarannya itu bisa bergeser antara musim panas dan musim dingin. Kalau musim dingin mungkin hanya 8 jam sehari, tapi kalau kita masuk musim panas, lama penyinarannya itu bisa mencapai 15 sampai 16 jam dalam satu hari. Kemudian kita bahas kenapa sih iklim ini mampu mempengaruhi tanaman? Kenapa sih iklim ini mampu mempengaruhi suatu proses budidaya, pertanian, usaha tani dan lain-lain? Karena yang pertama, iklim secara langsung ini berpengaruh terhadap lingkungan tanaman tumbuh, seperti mempengaruhi kelembaban, kemudian mempengaruhi suhu daerah tersebut sehingga tanaman yang ditanam juga akan berbeda. Kemudian iklim dapat menjadi faktor pembatas tumbuhnya tanaman. Pada musim-musim dingin di daerah subtropis, kemudian daerah yang beriklim sedang, ketika memasuki musim dingin, otomatis suhu di sana rendah sehingga tanaman yang ditanam juga tidak bisa tumbuh karena ada faktor pembatas yaitu suhu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Karena pada daerah yang beriklim atau bersuhu rendah, maka kegiatan proses fisiologis yang ada dalam tanaman juga akan terhenti sehingga tanaman tidak dapat tumbuh seperti itu. Kemudian kita masuk ke iklim di Indonesia. Indonesia ini beriklim tropis, terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan ini pada bulan Oktober sampai Maret, kemudian musim kemarau bulan April sampai September. Kedua musim ini sangat dipengaruhi oleh adanya angin muson. Nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian di Indonesia ini matahari tersedia sepanjang tahun, berbeda dengan negara-negara lain, negara yang beriklim subtropis dan beriklim sedang. Itu matahari seringkali tidak tersedia sepanjang tahun karena rata penyinaran mataharinya berkurang. Kemudian penyinaran matahari antara 12 sampai 14 jam per hari. Kemudian kelembaban di daerah tropis tinggi karena di daerah tersebut penguapan muka air lautnya tinggi sehingga menyebabkan kelembaban di sana juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian kita masuk terjadinya musim dikaitkan oleh adanya angin muson. Musim di Indonesia terjadi akibat letak geografis Indonesia di antara dua benua besar. Yang pertama, benua Asia di bumi belahan utara, kemudian benua Australia
berada di belahan bumi bagian selatan, yang mengakibatkan tekanan udara yang berada di Asia, yang mengakibatkan terjadi perbedaan tekanan udara yang berada di Asia dan Australia. Dengan perbedaan tekanan tersebut, maka terjadilah angin muson. Angin muson ini pengertiannya adalah angin yang setiap setengah tahun sekali atau per 6 bulan ini berganti arah. Sehingga di Indonesia terjadi 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kita bahas yang pertama, angin muson barat atau musim penghujan. Angin muson barat ini bertiup pada bulan Oktober sampai bulan Maret, pada saat kedudukan semu matahari berada pada belahan bumi bagian selatan, sehingga penyinaran matahari di benua Australia itu lebih tinggi dibandingkan dengan benua Asia. Nah, hal tersebut menyebabkan tekanan udara di daerah benua Australia ini menjadi tekanan udara minimum karena tersinari oleh cahaya matahari, sehingga tekanannya lebih rendah. Kemudian tekanan udara di benua Asia itu menjadi tekanan udara maksimum karena suhunya lebih dingin. Kemudian angin ini akan bertiup dari Asia menuju Australia, dan pada kondisi ini angin tersebut akan membawa uap air yang sangat banyak karena melintasi Samudra Pasifik yang luas. Nah, karena angin tersebut membawa banyak sekali uap air, maka yang terjadi di Indonesia adalah musim penghujan. Nah, ini bisa dilihat di sini gambarnya. Ketika posisi matahari ini berada di bagian selatan, maka angin ini akan bertiup dari daerah Asia yang di bagian atas ke bagian bawah, yaitu benua Australia. Dan ketika angin ini berhembus, maka angin tersebut akan membawa uap air yang sangat banyak dari samudra yang ada di sekitarnya. Kemudian uap air tersebut nanti akan jatuh di Indonesia, sehingga terjadilah musim penghujan seperti itu. Nah, efek musim penghujan bagi usaha tani di Indonesia, yang pertama, kegiatan pertanian dimulai. Kemudian petani mulai mengolah lahan pertaniannya karena sudah ada air, sudah turun hujan, sehingga para petani bisa melakukan pengolahan tanah dan mulai melakukan penanaman. Kemudian air yang melimpah akan memenuhi kebutuhan tanaman budidaya di Indonesia. Kemudian kelembaban yang sangat tinggi ini dapat meningkatkan terjadinya serangan hama dan penyakit, karena memang hama dan penyakit ini menyukai lingkungan yang lembab untuk melakukan proses pertumbuhannya seperti itu. Sehingga ketika musim penghujan ini, selain dimulainya proses budidaya pertanian, itu para petani juga harus waspada tentang adanya serangan dari penyakit. Nah, ini adalah gambaran kegiatan pertanian pada saat musim penghujan. Jadi ketika sudah mulai turun hujan, untuk petani-petani yang memiliki sawah tada hujan itu biasanya mulai melakukan proses budidaya pertanian, karena air hujan turun sehingga proses fisiologis tanaman bisa berlangsung. Nah, kita masuk ke angin muson timur. Angin muson timur ini bertiup mulai bulan April sampai September, saat kedudukan semu matahari ini berada pada bumi bagian utara. Akibatnya tekanan udara di Asia menjadi rendah dibandingkan dengan tekanan udara di benua Australia, karena benua Australia ini memasuki musim dingin, sehingga angin akan bertiup dari benua Australia ke benua Asia. Angin muson ini itu melewati gurun yang ada di daerah Australia yang bersifat kering, sehingga tidak membawa banyak uap air. Dan ketika angin tersebut sampai ke Indonesia, itu hanya melalui lautan yang pendek, lautan yang sempit, yaitu Samudra Hindia yang ada di bawah Indonesia, sehingga uap air tersebut sedikit, tidak sebanyak angin yang dibawa ketika angin muson barat, menyebabkan daerah Indonesia mengalami musim kering atau musim kemarau seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat gambarannya bahwa ketika angin muson timur ini berhembus, angin muson timur ini berhembus dari bagian bumi bagian selatan, yaitu Australia, ke bagian bumi bagian utara, yaitu Asia. Nah, ketika angin ini berhembus, maka terjadilah musim kemarau di Indonesia. Kemudian kita bahas efek musim kemarau bagi usaha tani di Indonesia. Yang pertama, biasanya menjadi akhir proses budidaya pertanian untuk beberapa wilayah, untuk beberapa areal
pertanaman yang mengandalkan tanda hujan, biasanya ini menjadi akhir dari proses budidaya pertanian. Kemudian awal musim kemarau akan menjadi waktu panen, karena ketika musim kemarau nanti kondisi air ini akan sangat berkurang, sehingga para petani sudah men-setting bahwa ketika masuk musim kemarau ini proses budidaya harus sudah selesai. Puncak musim kemarau untuk daerah yang tidak mendapatkan air ini tidak ada kegiatan budidaya. Jadi tanah-tanah yang mengandalkan irigasi tanda hujan itu tidak dapat melakukan proses budidaya seperti itu, atau bisa juga diganti dengan beberapa komoditas tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air atau tahan terhadap keringan. Jadi kalau misalnya lahan tersebut menanam padi, biasanya karena musim kemarau biasanya bisa diganti ke tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air, contohnya seperti singkong, kemudian jagung seperti itu. Kemudian tanaman yang ditanam memiliki ketahanan terhadap kekeringan. Jadi untuk tanaman-tanaman yang bisa ditanam pada musim kemarau harus memiliki ketahanan terhadap kekeringan. Contohnya seperti padi, saat ini juga banyak sekali padi yang sudah tahan terhadap kekeringan, yaitu padi gogo yang bisa ditanam tanpa melakukan proses penggenangan pada lahan tersebut. Nah, ini adalah contoh atau gambaran kegiatan pada musim kemarau di Indonesia. Yang pertama ada panen, kemudian bisa menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan, contohnya singkong, atau lahannya diberakkan saja atau diistirahatkan seperti itu karena memang tidak ada air untuk melakukan proses budidaya. Kemudian kita masuk ke lama penyinaran. Jadi Indonesia ini berada di daerah khatulistiwa yang lama penyinarannya itu hanya 12-14 jam saja, tapi penyinaran tersebut stabil sepanjang tahun atau cahaya matahari selalu ada sepanjang tahun. Nah, lamanya penyinaran ini itu sangat mempengaruhi proses fotosintesis dan respirasi yang ada pada tanaman, karena kita ketahui bahwa tanaman ini memperoleh nutrisi, memperoleh energi dari proses fotosintesis. Semakin lama proses fotosintesis itu berlangsung, maka akan semakin banyak energi yang diperoleh. Nah, kita bandingkan antara lamanya penyinaran terhadap usaha tani. Lamanya penyinaran di Indonesia antara 12-14 jam saja, kemudian penyinaran matahari ini yang berlangsung sepanjang tahun, artinya kegiatan pertanian dapat dilakukan sepanjang tahun. Berbeda dengan negara-negara yang memiliki iklim selain tropis seperti subtropis, sedang. Nah, ini proses kegiatan pertanian tidak bisa dilakukan sepanjang tahun karena kondisi iklim, suhu di sana itu tidak memungkinkan untuk tanaman dapat tumbuh. Kemudian lamanya penyinaran mampu mempengaruhi hasil panen karena fotosintesis memerlukan cahaya matahari, karena ketika melakukan proses fotosintesis tanaman akan mendapatkan glukosa yang nantinya akan digunakan pada saat proses respirasi untuk menghasilkan energi. Kemudian lamanya penyinaran terhadap usaha tani selanjutnya, yang pertama produktivitas tanaman padi di beberapa negara subtropis seperti Cina dan Jepang itu mampu mencapai 7-8 ton per hektar produksi gabah keringnya. Sementara di Indonesia hanya 4-5 ton saja. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh lamanya penyinaran cahaya matahari di daerah subtropis. Pada daerah subtropis, lamanya penyinaran cahaya matahari pada musim-musim tertentu seperti musim panas itu bisa mencapai 16 jam per hari. Kemudian pada musim dingin itu hanya 8 jam per hari. Nah, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan produktivitas di beberapa negara subtropis ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara tropis, dibandingkan dengan negara tropis seperti di Indonesia yang hanya memiliki penyinaran matahari sebesar 12-14 jam per hari. Kemudian kita masuk ke suhu udara terhadap usaha tani. Suhu udara di area pertanian ini mampu mempengaruhi jenis tanaman yang ditanam. Perbedaan suhu udara di Indonesia itu ditentukan oleh ketinggian tempat. Jadi kalau kita pergi ke tempat yang tinggi, daerah pegunungan biasanya suhunya akan lebih sejuk. Suhu akan semakin menurun ketika masuk ke daerah yang lebih tinggi. Kemudian suhu udara dapat mempengaruhi efektivitas fotosintesis sehingga menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman. Jadi ada beberapa tanaman yang tumbuh di dataran rendah, kemudian ketika dipindahkan ke dataran tinggi, maka proses pertumbuhannya akan berkurang. Seperti itu. Begitu juga tanaman-tanaman yang
biasanya dibudidayakan di dataran tinggi, ketika dipindahkan ke dataran rendah itu akan menurun produktivitasnya. Contohnya seperti ketika kita menanam kentang. Kentang ini kan berasal dari daerah yang beriklim subtropis, menghendaki suhunya rendah untuk melakukan proses budidayanya, dan biasanya di Indonesia itu ditanam di daerah-daerah pegunungan. Kemudian ketika ditanam di daerah dataran rendah, hasil tanamannya itu tidak akan maksimal seperti itu, sehingga suhu ini juga bisa menjadi faktor pembatas tanaman yang dapat tumbuh di daerah tertentu. Berdasarkan ketinggian tempat itu dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama adalah dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. Kita mulai dari dataran rendah. Dataran rendah ini adalah tempat antara 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut, suhunya antara 26,3 sampai 22 derajat Celcius. Beberapa tanaman yang dapat ditanam di sana adalah tanaman padi, jagung, kopi, hingga tanaman coklat. Kemudian dataran sedang ini adalah tempat antara 600 sampai 1500 meter dari permukaan laut, suhunya antara 22 sampai 17,1 derajat Celcius. Biasanya pada tanaman ini sudah mulai ditanam tanaman teh dan tanaman sayur-sayuran. Tidak menutup kemungkinan juga tanaman padi masih bisa tumbuh di dataran sedang. Kemudian dataran tinggi ini adalah daerah dengan ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter dari permukaan laut. Kemudian suhu udaranya 17,1 sampai 11,1 derajat Celcius. Tanaman yang ditanam biasanya tanaman sayur-sayuran, kina, teh, dan tanaman kopi. Kemudian di atas 2.500 biasanya hanya tanaman-tanaman keras saja yang dapat tumbuh. Contohnya seperti tanaman pinus, cemara, dan lain-lain. Oke, untuk perkuliahan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bisa memberikan informasi mengenai faktor iklim yang dapat mempengaruhi usaha tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.